UNUD menggelar studium jenderal dengan pembicara utama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita. Studium jenderal yang mengambil tema menjawab tantangan perdagangan bebas dibuka resmi oleh Rektor UNUD Profesor Ana Agung Rakasudewi. Menteri Perdagangan RI, Enggar Tiasto Lukita memberikan pujian terhadap UNUD karena telah berhasil menciptakan wirausahawan muda yang berasal dari mahasiswa dan alumni UNUD. Rasio entrepreneur atau wira swasta di Indonesia sangat rendah sekali. Oleh sebab itu dalam Rakernas HIPMI, Presiden menantang HIPMI untuk segera bisa melahirkan wirausahawan muda melalui programnya HIPMI Goes to School dan Goes to Campus. UNUD sudah menyadari pentingnya memiliki suatu badan usaha yang mendorong mahasiswanya untuk masuk ke dalam bidang usaha yang inovatif dan kreatif. Menteri Perdagangan menyatakan kekagumannya setelah melihat produk-produk yang dipamerkan oleh para mahasiswa dan alumni yang berkecimpung dalam usaha mandiri. Melihat hal tersebut, Menteri Perdagangan RI berjanji segera menjalin kerjasama dengan UNUD untuk membantu usaha mandiri wira swastawan muda UNUD dengan memberikan pendampingan dan menyerap semua produk unggulan usaha mandiri UNUD agar bisa diekspor ke luar negeri. Ketika ditanya mengenai perdagangan bebas, Menteri Perdagangan RI mengatakan perdagangan bebas suatu keniscayaan. Tanpa membuka diri, Indonesia akan semakin tertinggal. Terlebih lagi, Indonesia sudah menandatangani perjanjian pasar bebas. Jangan sampai Indonesia tertinggal dari sisi ekspor. Hanya saja setiap perdagangan bebas memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah Indonesia harus menerima serbuan produk-produk asing. Menghadapi hal tersebut, Indonesia harus bisa mempersiapkan diri dan selalu membenahi kualitas produksi, harga barang, dan lain-lain. Hal yang terpenting adalah penuhilah pasar dalam negeri dengan produk-produk lokal. Indonesia harus masuk ke pasar ekspor dan bersaing dengan produk hasil negara lain. Bali punya potensi besar karena dia sebagai ikon Indonesia, ikon dari wisata dunia. Sehingga wisatawan datang, jaringlah wisatawan ini. Dan kemudian kita bisa menampilkan berbagai produk-produk kerajinan dan berbagai hal yang lainnya. Kita bisa menarik investasi mereka, sehingga keterbukaan ini perdagangan bebas. Perdagangan itu bukan hanya trade in goods saja, tetapi termasuk service dan investasi. Itu akan lebih lagi meningkatkan ekonomi Indonesia dan ekonomi Bali. Sebagai gambaran, nanti IMF saja, annual meeting Oktober, itu paling sedikit uang masuk yang akan berputar di Bali adalah sekitar 6 triliun. Menteri Perdagangan RI juga menegaskan apabila suatu negara asing menyerbu dengan produk-produknya ke Indonesia, Indonesia pun harus juga menyerbu negara tersebut dengan produk-produk unggulan anak bangsa. Di tengah perdagangan bebas ini, pengusaha Indonesia tetap terlindungi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gung Krisna